Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Ya alhamdulillah hari ini ketemu lagi ya. Mas Dewo mau ngajak kalian untuk buat bubur serintil. Ini kebetulan dapat pesanan untuk ngisi acara takjil di musola. Nggak banyak sih, cuma sekitar 15 porsi. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya ya langsung aja. Pertama ini kita akan buat bubur mutiaranya. Ini ada 2,5 liter air udah Mas Bre panaskan, didihkan dulu lalu kalian masukkan sagu mutiara. Ini Mas Bre pakai seperempat ya sagu mutiaranya yang sudah dicuci bersih, lalu kalian masukkan perbandingannya 1:10. Jadi misal kalian pakai sagu mutiaranya 250 gram, itu airnya 2500 ml. Ini kita rebus sampai mengapung, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menitan gitu. Lalu nanti kita akan matikan ya supaya ngirit gas. Ya ini udah mengapung ya, kemudian dimatikan, ditunggu sampai 30 menit baru nanti kita akan rebus lagi. Sembari nunggu kita akan buat bubur candil pandannya. Ini ada 20 lembar daun pandan, pilih yang tua warnanya bagus gitu. Kita akan blender untuk ambil jadi pasta pandannya. Ini Mas tambahkan 100 ml air. Kemudian kita akan blender dan disaring seperti ini. Kita ambil pastanya. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang hijau, nanti kita akan tambahkan itu ya pewarna. Cuma ini kalau misalnya daun pandannya bagus, warnanya tua gitu, nggak perlu ditambahin juga udah bagus. Kemudian ini Mas tambahkan air panas, air hangat ke panas gitu ya, sekitar 250 ml. Jadi nanti ini air pandannya ini jadi panas-panas, hangat-hangat kuku gitu. Next kita siapkan di sini ada tepung ketan putih. Ini Mas pakai sekitar 500 gram. Ini tinggal kita tambahkan aja tadi sari pandannya, pasta pandannya. Ditambahkan bertahap. Kalau udah tercampur rata semuanya, diulen pakai tangan gitu. Diulen pokoknya sampai dia bisa dibuatin bulat-bulatan gitu ya, bisa dipilin-pilin gitu. Kalau misalnya kurang air ya kalian boleh tambahkan air hangat sedikit demi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah seperti ini. Yang penting bisa dibuat itu bulatan-bulatan gitu. Untuk ukurannya ini sesuai selera ya. Kalau buat bubur candil tuh PR-nya di sini ya, dibuat bulatan-bulatan kayak gini. Ini kalau misalnya kalian buat banyak itu makan waktu banget. Ya. Seperti ini, kemudian ini kita kembali ke bubur mutiaranya tadi ya. Ini udah 30 menit. Kemudian ini Mas Bri bakal nyalain kompor apinya. Nanti kita akan masak kurang lebih sekitar 30 menit juga. Jadi totalnya masak tadi di awal 15 menit sama 30 menit. Jadi nggak terlalu boros itu ya, boros gas. Kita tambahkan daun pandan, kemudian Mas Bri tambahkan garam 1 sendok makan sama gula pasir. Gula pasir ini Mas Bri pakai sekitar 200 gram. Kalau misalnya kalian suka manis, kalian boleh tambahkan jadi 250 gram. Kemudian ini kita tambahkan juga nanti tepung maizena 3 sendok makan, tapi sebelum kalian masukkan dilarutkan dulu dengan air ya. Kayak gini, tinggal kalian aduk-aduk, lalu kalian masukkan di sini. Ketika dimasukkan ke sini ke adonan bubur mutiaranya langsung langsung diaduk gitu ya. So kalau misalkan nggak langsung aduk takutnya dia menggumpal karena kan posisinya panas bawahnya. Oke, bisa ya. Ini udah sekitar 30 menit, tinggal kita matikan. Tenang aja kalau misal kalian masih lihat ada putih-putih itu, nanti setelah dingin dia bakal berubah jadi merah semuanya. Ditutup ya. Kemudian kita siapkan di sini ada 1 liter air, dikasih 3 lembar daun pandan. Kalian masukkan juga gula pasir sekitar 200 sampai 250 gram sesuai selera aja. Kalau kalian suka manis ya 250 gram. Kemudian Mas ditambahkan 1 sendok teh garam. Dimasak hingga mendidih. Nah kalau udah mendidih baru kalian masukkan bola-bola ketannya tadi ya.
Ini kita akan buat bubur candilnya, bola-bola ketannya. Ini kita masak sampai bola-bolanya itu mengapung, yang menandakan bahwa bola-bolanya ini udah mateng gitu ya. Nah, kemudian ini kita masih masak lagi ya supaya bisa tambah mateng gitu. Ini masih ditambahkan 3 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dulu dengan air. Jangan langsung dimasukin ya, dilarutin dulu dengan air. Lalu kalian aduk-aduk supaya dia mengental. Next, supaya tampilannya warnanya lebih bagus ya, ini masih ditambahkan pasta pandan atau presa pandan sekitar 6-7 tetes gitu. Ini kita tambahkan. Kemudian setelah itu kita tambahkan santan instan. Ini masih dipakai yang ukuran kecil tuh ya, ukuran 68 ml itu. Kalian aduk-aduk, campur-campur aja seperti ini. Ditunggu sampai dia mendidih lagi. Tempo hari itu Mas Bri buat yang warnanya coklat yang pakai gula aren ya. Ini kita akan variasi yang warnanya warnanya hijau pandan. Ini terakhir Mas Bri kasih 2 tetes pewarna hitam atau coklat tua supaya tampilan warnanya itu lebih bagus gitu ya. Tapi itu sesuai selera aja sih. Ini untuk tampilan ini bubur mutiaranya semuanya udah berubah jadi merah, udah posisinya udah agak dingin gitu. Dan ini tampilan untuk bubur candilnya. Warnanya bagus banget kan? Oke, next kita akan buat bubur sumsumnya. Ini ada 250 gram tepung beras. Kemudian untuk larutan airnya ini totalnya jadi 1:10 ya. Jadi kalau kita pakai 250 gram tepung beras, airnya itu 2500 ml. Karena ini kita tambahkan santan instan, yang Mas Bri tambahin santan instan yang ukuran 200 ml itu, jadi airnya totalnya 2300. Pokoknya cairannya itu 2500 lah, 1:2. Kalau misalnya kan buatnya 300 gram ya airnya 3000 ml termasuk santan ya. Kemudian Mas ditambahkan 2 lembar pandan, ditambahkan 1 sendok makan penuh garam. Ini tadi ya. Tadi kan udah Mas Bri masukin sekitar 1 liter, ini Mas Bri tambahin lagi 1,5 liter. Plus itu tadi 1,5 liter tuh udah termasuk itunya ya, santan instannya ya. Tinggal kalian aduk-aduk, tinggal diaduk-aduk, dimasak sampai mengental. Kalau untuk masak bubur sumsum tuh jangan ditinggal-tinggal ya, jadi sesekali kalian aduk gitu. Buat kayak gini nih sebenarnya bahan-bahannya murah, cuma yang ribet, yang takes time, makan waktu dan tenaga itu adalah cara buatnya. Jadi kalau bisa dihargain, jangan nggak dihargain ya. Ya ini udah menyusut ya, udah meletup-letup gitu. Kita buat sampai kadar airnya itu nggak terlalu banyak, udah menyusut pokoknya. Tinggal nanti kita akan matikan. Ini bisa untuk sekitar 15 sampai 20 porsian ya. Ya nggak apa-apa seperti ini. Nanti kalau misalnya kita udah matikan, udah dingin ya, dia bakal menggumpal seperti itu. Next kita akan buat santan kanilnya ya. Ini ada 200 ml santan instan. Mas Bri tambahkan air sekitar 500 ml. Kemudian masukkan daun pandan. Dan juga garam. Ini Mas Bri kasih garam sekitar 2 sendok teh garam. Tinggal kita aduk-aduk ya. Ini belum dinyalain ya. Oh ya, ini kita tambahkan maizena. Jadi Mas Bri kasih maizena sekitar 1 sendok makan penuh. Kalau maizena udah masuk, kalian aduk-aduk. Setelah itu baru kalian nyalakan apinya. Ini kita akan masak sampai menyusut, bukan mengental ya, menyusut. Kalau santan kanil itu bukan kayak bubur, jadi menyusut aja. Untuk packagingnya, ini Mas Bri pakai tin wall ukuran 500 ml ya. Kemudian tinggal kalian masukkan bertahap. Ini ada bubur sumsumnya. Kalian lihat kan bubur sumsumnya kalau misalnya dia udah dingin tuh dia bakal mengeras gitu. Ya nggak terlalu keras, maksudnya
teksturnya tuh lebih kaku gitu ya. Tapi bener-bener enak, bener-bener lembut gitu. Kemudian ini kita kasih bubur candilnya dan dikasih bubur mutiaranya. Terakhir kita tambahkan santan kanilnya. Untuk santan kanil Mas Bri kasih di saus cup ukuran 25 ml. Kalau misalnya kalian mau, kalian boleh tambahkan kincau juga ya. Kincau itu kayak larutan gula Jawa untuk apa? Untuk ditaruh di atas bubur sumsumnya gitu. Cuma di sini Mas Bri skip karena bubur mutiara sama bubur candilnya itu dia udah manis gitu. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau nyari-nyari menu untuk takjil ya. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oh ya, buat kalian juga yang baru aja gabung di sini, yang baru aja jalan-jalan ketemu channel ini, kalau kalian suka konten-konten di channel ini, mohon bantuannya ya. Mas Bib masih butuh banyak dukungan dengan cara subscribe, kasih like, juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke, itu aja konten kali ini. Terima kasih banyak, matur nuwun. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.